Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Teks prosedur ini berisi cara membuat atau melakukan sesuatu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui definisi dari teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan tujuan dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan teks prosedur secara. Sebelum kita melanjutkan kepada materi yang lain, tentunya kita harus tahu dulu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu yang logis dan sistematis agar pembaca dapat mengikuti proses secara maksimal. Adapun fungsi dari teks prosedur itu sendiri yaitu sebagai pedoman atau panduan bagi seseorang untuk melakukan, membuat, atau mengoperasikan sesuatu secara terstruktur dan tepat agar tujuan akhir tercapai secara maksimal. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya ambilkan, campurkan, tuangkan, panaskan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung urutan waktu atau konjungsi temporal seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, atau lalu. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan rincian waktu, tempat, cara, atau alat agar instruksi lebih akurat. Misalnya selama 15 menit atau di atas api kecil. Nah, yang keempat yaitu fokus pada tindakan fisik yang harus dilakukan oleh pembaca atau menggunakan kata kerja. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, di mana teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja karena prosesnya sangat mudah dilakukan. Contohnya cara menyalakan televisi atau cara menggunakan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, di mana teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Seringkali terdapat sublangkah atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan tercapai. Contohnya cara membuat KTP atau mendaftarkan sekolah. Dan jenis yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, di mana langkah-langkahnya tidak harus berurutan secara kaku tetapi tetap menuju pada hasil yang sama. Contohnya cara memasak mie instan, beberapa orang mungkin memasukkan bumbu di awal atau di akhir namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, di mana tujuan ini bagian pembuka yang menjelaskan maksud dari penulisan teks tersebut. Di sini dipaparkan hasil akhir yang akan dicapai jika pembaca mengikuti semua instruksi dengan benar. Yang kedua ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini yaitu daftar perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Bagian ini informasi disajikan secara mendetail, mencakup nama benda, takaran, jumlah, hingga ukuran yang akurat. Bagian ini bisa bersifat opsional jika teks berkaitan dengan instruksi, perilaku, atau kebiasaan. Yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu inti dari teks prosedur yang berisi urutan, instruksi secara logis dan kronologis. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh teracak agar tujuan dapat tercapai tanpa kesalahan. Dan yang terakhir yaitu penutup atau bagian akhir yang berisi simpulan atau penekanan mengenai keberhasilan prosedur yang telah dilakukan. Nah, jadi bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak ada dalam sebuah teks prosedur.
Yuk kita simak sama-sama. Di sini ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat es teh manis. Tujuannya, jadi disebutkan jadi membuat teks prosedur ini sesuai struktur yang sudah tadi disebutkan, yaitu ada tujuannya, di mana es teh manis ini adalah minuman penyegar yang sangat populer dan mudah dibuat. Minuman ini sangat cocok dinikmati saat cuaca panas atau sebagai pendamping makanan. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada 1 kantong teh manis, yang kedua 200 ml air panas, yang ketiga 2-3 sendok makan gula pasir, yang keempat es batu secukupnya, dan yang terakhir gelas dan sendok untuk pengaduk. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas, lalu tuangkan air panas. Diamkan selama 2-3 menit hingga warna air berubah menjadi coklat pekat. Selanjutnya, masukkan gula pasir ke dalam air yang masih panas. Aduk hingga gula larut sepenuhnya dengan sendok. Selanjutnya, jika ingin rasa yang lebih kuat, diamkan sebentar hingga suhu air menurun. Selanjutnya, masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas hingga air teh mendingin dan gelas terisi penuh. Dan yang terakhir yaitu aduk perlahan sekali lagi agar suhu lebih merata. Nah, adapun penutupnya yaitu es teh manis yang segar siap dinikmati. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon atau daun mint untuk aroma yang lebih segar. Nah, mungkin itu contoh dari teks prosedur. Nah, selanjutnya silahkan kalian buatlah sebuah teks prosedur yang kalian ketahui yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan atau membuat sesuatu secara urut dan jelas. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari materi yang dijelaskan tadi bahwa teks prosedur memudahkan kita melakukan sesuatu secara benar. Dengan mengenali struktur dan kebahasaannya, kita bisa memahami serta menyusun teks prosedur secara tepat. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran dan pembahasan kita kali ini ya. Tadi kita sudah sama-sama membahas materi tentang teks prosedur, di mana kita sudah belajar mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan mengerjakan contoh teks prosedur. Nah, anak-anak, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dan tetap ceria. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.